Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Teddy Rusman MSI selaku pembimbing 1. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Iko Mangwinata MSI selaku pembimbing 2. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Nurdin MSI selaku pembahas dan rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, saya Eka Septiana Wulandari, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Angkatan 2017. Izinkan saya menyimpulkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan, Kepercayaan Konsumen, Promosi, dan EWOM terhadap Keputusan Pembelian melalui Kepuasan Konsumen Mahasiswa PIPS pada situs e-commerce Lazada. Latar belakang masalah. Seiring berjalannya waktu yang semakin canggih, membuat berbagai aplikasi internet berkembang cukup pesat, seperti situs aplikasi belanja online. Menurut Statista, Indonesia menduduki peringkat kelima dalam hal penggunaan internet terbanyak. Tingginya penggunaan internet di Indonesia memunculkan e-commerce atau salah satu bentuk pemanfaatan media internet berupa kegiatan perdagangan dengan dukungan berbagai mitra bisnis di dunia. Salah satu pemain e-commerce dengan jenis B2C di Indonesia adalah Lazada. Dilansir dari eprice.co.id, jumlah pengunjung website Lazada per bulannya mengalami penurunan yang signifikan terhitung dari tahun 2018 sampai 2020. Selain itu, Lazada juga menduduki peringkat keempat dari 10 kompetitor lainnya. Menurut eprice.co.id, keberhasilan Lazada dalam mempertahankan posisinya tersebut dan permasalahan kestabilan pengunjung website Lazada dapat dijadikan sebagai gambaran akan fenomena yang dihadapi para pelaku usaha e-commerce di Indonesia saat ini. Namun, di mana ada kelebihan, di situ juga ada kekurangan. E-commerce saat ini juga masih belum lepas dari berbagai pengaduan konsumen terkait masalah-masalah yang dihadapi saat berbelanja di situs online, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam melakukan keputusan pembelian. Selanjutnya, kepuasan konsumen tidak semata-mata langsung terbentuk begitu saja. Puas atau tidaknya konsumen dapat dilihat melalui keputusan pembelian suatu produk dan pemakaian setelahnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Kotler dan Keller tahun 2016 yang mendefinisikan kepuasan sebagai sejauh mana anggapan kinerja produk atau jasa memenuhi harapan pembeli. Adapun faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, dan EWOM. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh langsung kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, dan EWOM secara parsial terhadap kepuasan konsumen? Yang kedua, apakah ada pengaruh langsung kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, dan EWOM secara parsial terhadap keputusan pembelian? Yang ketiga, apakah ada pengaruh tidak langsung kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, dan EWOM secara parsial terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen? Yang keempat, apakah ada hubungan kualitas layanan terhadap kepercayaan konsumen, kualitas layanan terhadap promosi, kualitas layanan terhadap EWOM, kepercayaan konsumen terhadap promosi, kepercayaan konsumen terhadap EWOM, dan promosi terhadap EWOM? Yang kelima, apakah ada pengaruh langsung kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian? Yang keenam, apakah ada pengaruh secara simultan kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, dan EWOM terhadap kepuasan konsumen? Yang ketujuh, apakah ada pengaruh secara simultan kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, EWOM, dan kepuasan konsumen secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh langsung kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, dan EWOM secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh langsung kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, dan EWOM secara parsial terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh tidak langsung kualitas layanan,
kepercayaan konsumen, promosi, dan EWOM secara parsial terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan kualitas layanan terhadap kepercayaan konsumen, kualitas layanan terhadap promosi, kualitas layanan terhadap EWOM, kepercayaan konsumen terhadap promosi, kepercayaan konsumen terhadap EWOM, dan promosi terhadap EWOM. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh langsung kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh secara simultan kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, dan EWOM terhadap kepuasan konsumen. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh secara simultan kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, EWOM, dan kepuasan konsumen secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, objek. Kualitas layanan sebagai variabel X1, kepercayaan konsumen sebagai variabel X2, promosi sebagai variabel X3, EWOM sebagai variabel X4, kepuasan konsumen sebagai variabel Y, dan keputusan pembelian sebagai variabel Z. Yang kedua, subjek. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan IPS angkatan 2017 yang berbelanja di e-commerce Lazada. Yang ketiga, tempat. Tempat penelitian ini adalah jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung. Yang keempat, pelaksanaan. Waktu penelitian ini diadakan pada tahun 2020-2021. Yang kelima, ilmu. Penelitian ini menggunakan disiplin ilmu manajemen pemasaran. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kepuasan konsumen. Menurut Kotler dan Keller, kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasil yang dirasakan. Yang kedua, keputusan pembelian. Menurut Ciptono, keputusan pembelian adalah sebuah proses di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek, dan mengevaluasi seberapa baik masing-masing alternatif tersebut dalam memecahkan permasalahannya yang kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. Yang ketiga, kualitas layanan. Menurut para suraman, kualitas layanan merupakan refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu. Yang keempat, kepercayaan konsumen. Menurut Crosby, kepercayaan adalah keyakinan terhadap penyedia jasa suatu produk. Yang kelima, promosi. Menurut Griffin dan Ronald, promosi adalah komponen bauran pemasaran yang paling terlihat nyata, yang mengacu pada teknik-teknik mengkomunikasikan informasi mengenai produk. Dan yang keenam, yaitu EWOM. Menurut Kotler dan Keller, EWOM adalah komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama, yaitu penelitian dari Henny Welsa dan Muhammad Hoironi tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan dan Store Atmosphere terhadap Kepuasan Pelanggan Melalui Keputusan Pembelian sebagai Variabel Intervening. Penelitian yang kedua yaitu dari Rohmah Haryanti dan Zuhdan Adi Fataron tahun 2019 yang berjudul Effect Analysis of Trust is Information Quality Halal Product on Online Process Decisions 2016 until 2018 Batch Students of Islamic Economics Study Program in UIN Wali Songo at Shopee Marketplace. Penelitian yang ketiga yaitu dari Mela Kartika dan Raden Lestari Ganarsih tahun 2019 yang berjudul Analisis EWOM Online Shopping Experience dan Trust terhadap Keputusan Pembelian dan Kepuasan Konsumen E-commerce Shopee pada mahasiswa pasca sarjana Universitas Riau. Dan penelitian yang keempat yaitu dari Bagus Handoko tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Promosi, Harga, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Titipan Kilat JNE Medan. Selanjutnya, kerangka pikir. Berbicara mengenai kemajuan bangsa Indonesia, maka tidak luput dengan bagaimana keadaan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, keamanan, dan pertahanan, dan lainnya. Salah satu bidang yang menjadi sorotan utama adalah bidang ekonomi. Perkembangan ekonomi didorong melalui beberapa
sektor. Salah satunya yaitu sektor jasa. Sektor jasa merupakan sektor yang memegang peranan besar dan penting di banyak negara, termasuk Indonesia. Banyak usaha bisnis di sektor jasa yang perlahan berkembang dan memberikan peluang besar dalam hal meningkatkan perekonomian negara. Dan saat ini, banyak sektor bisnis dilakukan secara online. Oleh karena itu, penting untuk perusahaan lebih memperhatikan dan meninjau kembali kinerja mereka. Perusahaan dapat melihat kinerjanya melalui kepuasan konsumen. Dalam hal ini, kepuasan konsumen didasari pada keputusan pembelian produk yang dipengaruhi oleh kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, dan ewong. Hipotesis. Yang pertama, ada pengaruh langsung kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, dan ewong secara parsial terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, ada pengaruh langsung kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, dan ewong secara parsial terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, ada pengaruh tidak langsung kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, dan ewong secara parsial terhadap keputusan pembelian melalui kepuasan konsumen. Yang keempat, ada hubungan kualitas layanan terhadap kepercayaan konsumen, kualitas layanan terhadap promosi, kualitas layanan terhadap ewong, kepercayaan konsumen terhadap promosi, kepercayaan konsumen terhadap ewong, dan promosi terhadap ewong. Yang kelima, ada pengaruh langsung kepuasan konsumen terhadap keputusan pembelian. Yang keenam, ada pengaruh secara simultan kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, dan ewong terhadap kepuasan konsumen. Yang ketujuh, ada pengaruh secara simultan kualitas layanan, kepercayaan konsumen, promosi, ewong, dan kepuasan konsumen secara bersama-sama terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, jenis dan pendekatan penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Dan yang kedua, populasi. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa angkatan 2017 jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung dengan jumlah populasi sebanyak 248. Yang ketiga, sampel. Sampel penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin yaitu N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat, dan sampel pada penelitian ini sebanyak 72 mahasiswa. Dan yang keempat, variabel penelitian. Yang pertama, kualitas layanan sebagai variabel X1, yang kedua, kepercayaan konsumen sebagai variabel X2, yang ketiga, promosi sebagai variabel X3, dan yang keempat, ewong sebagai variabel X4, yang kelima, kepuasan konsumen sebagai variabel Y, dan yang keenam, keputusan pembelian sebagai variabel Z. Selanjutnya, definisi konseptual variabel. Yang pertama, kualitas layanan sebagai variabel X1. Kualitas layanan adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi harapan konsumen dengan memberikan pelayanan kepada konsumen pada saat berlangsung dan sesudah transaksi berlangsung. Yang kedua, kepercayaan konsumen sebagai variabel X2. Kepercayaan konsumen yaitu pengetahuan konsumen tentang suatu objek, atribut, dan manfaat suatu produk. Pengetahuan konsumen tersebut erat kaitannya dengan sikap dan berakhir dengan kegiatan transaksi pembelian. Dan yang ketiga, promosi sebagai variabel X3. Promosi yaitu suatu usaha pemasaran yang memberikan berbagai upaya intensif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Yang keempat, ewong sebagai variabel X4. Ewong atau electronic word of mouth adalah tindakan yang dilakukan oleh konsumen dalam memberikan informasi kepada konsumen lain tentang rekomendasi baik merek, produk atau jasa melalui berbagai saluran online. Yang kelima yaitu keputusan pembelian sebagai variabel Y. Keputusan pembelian adalah bagian pokok dari perilaku konsumen yang menunjukkan keputusan yang diambil oleh konsumen, di mana keputusan tersebut antara tindakan membeli atau tidaknya produk atau jasa. Dan yang keenam, kepuasan konsumen sebagai variabel Z. Kepuasan konsumen yaitu sikap, penilaian, dan respon emosional atau puas atau tidaknya konsumen setelah melalui proses pembelian. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitiannya
penelitian ini yaitu yang pertama observasi, yang kedua angket atau kuesioner, yang ketiga dokumentasi. Selanjutnya ada uji persyaratan instrumen. Yang pertama uji validitas. Dalam penelitian ini, uji validitas menggunakan rumus korelasi product moment. Dan yang kedua, uji reliabilitas. Pada penelitian ini, uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Cronbach. Selanjutnya uji persyaratan analisis. Yang pertama uji normalitas menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua uji homogenitas menggunakan metode Bartlett. Yang ketiga uji keliniaran regresi menggunakan metode Ramsey test. Yang keempat uji multikolonialitas menggunakan korelasi product moment dari person. Yang kelima uji autokorelasi menggunakan statistik Shubin-Watson. Dan yang keenam uji heteroskedastisitas menggunakan pengujian rank korelasi Spearman. Dan untuk pengujian hipotesis, di sini menggunakan analisis jalur. Yang pertama secara parsial, menggunakan uji T dengan kriteria T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima, yaitu tidak ada pengaruh antar variabel dan sebaliknya. Dan yang kedua secara simultan menggunakan uji F dengan kriteria F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak, yaitu ada pengaruh secara simultan dan sebaliknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.